Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Jerry Wahyu Fernanda, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Analisis Data, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elisa Audrey dengan NIM 2420567 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sewasil Kediri. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi analisis Pareto serta praktiknya dari awal sampai pembuatan diagram dan rekomendasi perbaikan untuk kedepannya. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, kita harus mengetahui latar belakang atau seberapa penting analisis Pareto. Dalam pengambilan keputusan, lembaga pendidikan sering menghadapi berbagai permasalahan dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Tidak semua masalah memiliki dampak yang sama, sehingga diperlukan metode untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis Pareto. Analisis Pareto membantu mengidentifikasikan beberapa faktor utama yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu permasalahan sehingga sumber daya dan upaya perbaikan dapat difokuskan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian ada pengertian dan prinsip Pareto. Apa sih pengertiannya dan bagaimana sih prinsip Pareto? Analisis Pareto adalah metode untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan frekuensi atau dampaknya agar perbaikan dapat difokuskan pada penyebab yang paling dominan. Kemudian, bagaimana prinsip Pareto? Yang pertama, prinsip Pareto itu dikemukakan oleh Vilfredo Pareto yang menyatakan bahwa sekitar 80% akibat biasanya disebabkan oleh 20% faktor penyebab, atau 20% banding 20%. Prinsip ini digunakan untuk menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, apakah selalu 80 sama 20? Tidak selalu ya teman-teman, akan tetapi harus memiliki kecenderungan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat analisis Pareto. Tujuan analisis Pareto itu untuk mengidentifikasi masalah yang paling dominan. Di sini kata kuncinya adalah yang paling dominan. Guna menentukan prioritas perbaikan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah. Kemudian ada 4 manfaat analisis Pareto. Yang pertama, mempermudah identifikasi masalah utama. Yang kedua, menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam perencanaan strategi perbaikan. Kemudian langkah-langkah analisis Pareto. Yang pertama, menentukan masalah yang akan dianalisis. Yang kedua, mengumpulkan data dari setiap kategori masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data berdasarkan jenis permasalahan. Yang keempat, menghitung persentase dan persentase kumulatif. Yang kelima, mengurutkan data dari frekuensi terbesar hingga terkecil, kemudian membuat diagram Pareto. Nah, ketika membuat diagram Pareto, kita juga bisa menganalisis melalui diagram Pareto tersebut, yaitu untuk menentukan masalah prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang 8 atau yang terakhir adalah menentukan rekomendasi perbaikan. Seperti itu. Oke, catatan ya teman-teman. Sebelum kita menghitung persentase, kita bisa menentukan frekuensinya terlebih dahulu sebelum kita mengurutkan data dari frekuensi yang paling besar tadi. Kemudian diagram Pareto. Diagram Pareto itu ada beberapa bagian. Yang pertama, sumbu vertikal kiri ini menunjukkan frekuensi kejadian atau jumlah masalah. Kemudian yang bawah ini adalah sumbu horizontal menunjukkan kategori masalah. Dan yang ini ada sumbu vertikal kanan menunjukkan persentase kumulatif, diagram letaknya menunjukkan jumlah kejadian frekuensi, dan garis grafik menunjukkan
kumulatif persentase kumulatif, akumulasi persentase kumulatif. Oke. Nah, dari teman-teman kalau masih bingung, kita langsung praktek aja ya. Di sini ada studi kasus atau permasalahan. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan akademik, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Fasil Kediri melakukan survei terhadap 110 mahasiswa aktif terkait kendala yang dialami selama proses pengisian menunjukkan adanya beberapa jenis kendala dengan frekuensi yang berbeda-beda. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan diagram Pareto untuk menentukan masalah yang menjadi prioritas perbaikan. Nah, langsung saja di sini di Excel ini sudah saya sajikan data kendala KRS Prodi MPI angkatan 2025. Nah, data-data ini bisa dikumpulkan melalui angket atau Google Form disebarkan secara online. Di sini ada data NIM, jenis kelamin, semester, kelas, dan kendala saat KRS. Nah, data yang paling dibutuhkan di sini adalah kendala saat KRS. Yang pertama, kalau kita mau menganalisis di Excel, kita menentukan frekuensi, kemudian persentase, kumulatif, dan prioritas. Nah, untuk menentukan frekuensi itu ada dua cara. Yang pertama, menggunakan rumus. Yang kedua, menggunakan pivot table. Sama-sama bisa digunakan. Nah, kalau memakai rumus, kita pakai rumus kontif, di mana di situ ada range sama kriteria. Nah, range itu adalah sekumpulan sel yang ingin diperiksa, sedangkan kriteria aturan atau syarat yang menentukan sel mana yang akan diproses. Kita langsung aja, kita klik di sini kontif. Nah, di sini ada kontif, kita double klik, kita range dari E4 sampai nanti ke bawah. Nah, agar selnya terkunci, kita bisa kunci itu melalui shortcut. Bisa F4 langsung, bisa pakai Fn F4. Fn plus F4. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu ada koma. Adapun yang memakai titik koma, adapun juga memakai titik dua. Sini kita kasih koma. Kemudian kita tulis kriterianya. Nah, untuk menuliskan kriteria harus sama, karakternya harus sama. Kalau menggunakan kapital ya kapital, kalau huruf kecil juga menggunakan huruf kecil. Seperti itu. Yang pertama adalah server siakat lambat. Kita tulis server siakat lambat. Kita tutup dengan petik, kita tutup dengan tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini 0, teman-teman. Kira-kira adakah yang salah? Ternyata ada, teman-teman. Di sini ada siakatnya kurang A. Maka kita tulis siakat seperti ini. Kemudian didapatkan frekuensi 55 dari jumlah keseluruhan. Untuk bawah-bawahnya sini menggunakan rumus yang sama. Kita tulis kriterianya. Ini juga sama, belum mendapat persetujuan PA. Nah, di sini 0 lagi, belum mendapat. Kemudian di sini kesalahan input mata kuliah. Kelas penuh.
Nah, sudah. Kita menemukan persentase. Persentase rumusnya ini, frekuensi dibagi jumlah keseluruhan kali 100. Sebelum itu, kita menjumlahkan keseluruhan memakai sum. Oke, selanjutnya adalah menentukan persentase menggunakan rumus yang ini. Frekuensi dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Langsung aja kita bagi. Nah, di sini dikunci terlebih dahulu menggunakan Fn plus F4. Nah, kemudian dikali 100%. Nah, mendapatkan hasil 50%. Di sini kita tarik ke bawah. Nah, didapatkan hasil yang seperti ini. Kemudian, untuk kumulatif, ini penjumlahan. Dari sini, jumlah ini, sampai seterusnya seperti itu. Ini juga sama. Kemudian ini ditambah ini. Dapatkan hasil 100%. Kemudian kita menentukan prioritas. Kira-kira prioritas mana atau permasalahan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya adalah menentukan prioritas. Kira-kira permasalahan yang mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Di sini mendapatkan 50% nilai tertinggi, maka ini prioritasnya adalah 1 atau prioritas utama. Yang kedua adalah mata kuliah bentrok, dan yang ketiga adalah kelas penuh. 3, kemudian belum mendapat persetujuan PA, itu menempati prioritas keempat, dan yang terakhir adalah kesalahan input nilai. Kemudian kita membuat diagramnya terlebih dahulu. Di blok semua, kendala saat KRS, frekuensi, persentase, sama kumulatif. Kemudian klik insert, kita pakai diagram yang ini, insert combo chart. Di sini ada double diagram. Yang pertama diagram batang, yang kedua adalah memakai line. Sini kita pilih yang tengah. Oke, yang tengah. Kemudian kita geser terlebih dahulu sini. Oke, kita amati terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita bisa menggunakan fitur-fitur ini. Nah, di sini menunjukkan angka 120%. Yang ini bisa diganti dengan klik kanan, kemudian format axis. Nah, di sini kita reset dan sudah tertera 100% sesuai dengan data yang kita sajikan. Sebanyak 100% untuk nilai maksimalnya. Kemudian di sini kan ada persentase. Di sini kan ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Oleh karena itu, kita bisa tidak mengikutkan persentasenya. Itu dengan filter. Dan ini diklik ini. Kemudian di-apply. Nah, di sini hanya disajikan data. Yaitu frekuensi dan kumulatif. Kemudian kita analisis. Kira-kira kalau memang permasalahannya adalah server siakat lambat dan mata kuliah bentrok jadwal, itu apa solusinya? Oke, setelah semuanya sudah selesai dan representasinya sudah tertera dan sesuai dengan data kita analisis dan penyelesaian masalahnya. Itu seperti apa?
Contohnya langsung saja seperti ini teman-teman. Nah, berdasarkan analisis diagram Pareto, akumulasi dari dua kendala tertinggi menunjukkan angka kumulatif sebesar 75% yang didominasi oleh masalah server lambat atau maintenance dan perebutan kuota kelas pada prodi gemuk. Melalui prinsip efisiensi, fokus intervensi ke depan cukup diarahkan pada penyelesaian dua masalah utama melalui implementasi kebijakan pembagian akses berkala yang memadukan klaster program studi dan pembagian sesi semester. Kemudian solusi operasionalnya adalah dengan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan program studi untuk mengurai beban traffic server. Melalui integrasi solusi struktural ini, resiko kelumpuhan sistem atau server down dapat dieliminasi secara instan secara sekaligus menjamin hak alokasi kuota kelas yang adil dan proporsional bagi seluruh tingkat mahasiswa. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke presentasi awal. Kita sudah mempraktikkan dan kita sudah menganalisis dan membahas apa masalah yang harus diselesaikan dan solusinya seperti apa. Semoga dengan praktik dan belajar analisis kita dapat bermanfaat ke depannya. Dan teman-teman semuanya bisa paham. Seperti itu ya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini ada pesan, yaitu analisis yang tepat menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.